Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami masih boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami. Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tetaplah berbuat baik. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat atau tidak dilihat. Ia tetap berdenting, dihargai atau tidak dihargai. Ia tetap berputar. Walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan, tetapi sayangnya beberapa orang tidak mau berbuat baik. Bisa dikatakan terlalu sering dikecewakan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan yang diharapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita harus terus berbuat baik. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11b. Kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 16. Kalau begitu saudaraku, sampai kapan kita berbuat baik? Sampai akhir hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia juga memberi baterai, yaitu napas kehidupan, dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama, seperti jam dinding tadi. Selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita mau untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama, tanpa memusingkan atau memikirkan diri terhadap pujian dan penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya, karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Ia akan menghargai dan memberikan kita upah kepada orang-orang yang setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab pada saatnya kita akan menuai. Ada tertulis, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Sebagai orang percaya, berbuat baik adalah sesuatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima, dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus. Walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil, tetapi tanpa kita sadari,
kita telah menyelamatkan orang lain. Seorang lelaki diminta mengecat sebuah perahu. Lelaki itu membawa cat, kuas, dan mulai mencat perahu itu dengan warna merah terang sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, dia menemukan sebuah lubang kecil di lambung perahu dan menambalnya diam-diam. Ketika pengecatan selesai, dia menerima upahnya dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si lelaki itu dan memberinya cek yang jumlahnya lebih besar dari upah pengecatan. Si tukang cat terkejut dan berkata, "Kamu sudah membayar upah saya, Tuan, tapi ini bukan untuk upah mencat. Ini untukmu karena sudah menambal lubang di dalam lambung perahu." "Ah, itu kan cuma sedikit saja. Tidak perlulah memberi saya sebanyak itu untuk pekerjaan yang kecil." Tapi mungkin kita tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Ketika saya minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa memberitahu tentang lubang itu. Ketika perahu sudah kering, anak-anak saya pergi memancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu. Sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka membawa perahu itu pergi, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka pulang dengan selamat. Lalu saya mendapatkan bahwa Anda telah menambal lambung yang bocor. Kamu telah menyelamatkan anak-anakku. Saya tidak punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu. Saudaraku, dari ilustrasi di atas kita dapat mengerti perbuatan kecil yang dilakukan tukang cat itu telah menyelamatkan nyawa anak-anak pemilik kapal. Kita tidak pernah tahu perbuatan kecil yang kita lakukan kepada orang lain akan sangat membantu orang lain. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, karena apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita mau berbuat baik, maka suatu saat orang lain juga akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk memahami betapa pentingnya melakukan perbuatan baik sekecil apapun kepada sesama kita. Selama masih ada napas kehidupan dalam tubuh kita, tetaplah berbuat baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk mau terus berbuat baik, untuk mau terus melakukan kebaikan ketika dilihat ataupun tidak dilihat orang. Kami harus mau melakukannya agar kami dapat melihat Allah yang hidup. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya. Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kekuatan yang daripadamu boleh menjadi bagian kami. Sehingga kami mau dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap dukungannya melalui like, komen, dan subscribe. Semoga Tuhanlah yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.